Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah analisis laporan keuangan pemerintah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas manfaat laporan keuangan pemerintah daerah. Oke. Pertama akan kita lihat pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, ada dua alasan itu kenapa atau mengapa pemerintah daerah itu perlu mempublikasikan laporan keuangan pemerintah. Yang pertama kita lihat dari sisi internal, ya. Kita lihat dari sisi internal, yaitu laporan keuangan pemerintah itu merupakan alat untuk pengendalian atau kontrol, ya, dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit yang ada di dalamnya. Itu yang sering kita sebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Kemudian yang kedua, ya, alasannya itu kita lihat dari sisi pemakai eksternal, di mana di situ laporan keuangan pemerintah daerah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban, ya, bentuk pertanggungjawaban eksternal atau yang sering kita sebut dengan external accountability, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kemudian kreditor, lembaga pendonor, kemudian ada pers, kemudian pihak-pihak lain yang berkepentingan, ya, dengan laporan keuangan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Next. Yang kedua, kita lihat laporan keuangan untuk transparansi. Oke, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu merupakan tuntutan publik, ya, merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Nah, dengan dilakukannya transparansi itu publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut, diantaranya, ya, bisa membandingkan kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini tentu bagaimana perbandingan antara realisasi, ya, dengan anggaran yang sudah kita tetapkan atau yang sudah kita susun. Kemudian yang kedua, itu menilai ada tidaknya unsur korupsi. Jadi dengan adanya laporan analisis laporan keuangan untuk transparansi itu, kita bisa nanti, ya, menilai apakah di suatu daerah atau di dalam laporan keuangan itu ada unsur korupsi dan manipulasi, ya, dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kemudian yang ketiga itu menilai tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan program dan anggaran. Nah, kemudian yang keempat itu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian yang kelima itu mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pemerintah dengan masyarakat, ya, kemudian dengan pihak-pihak lain yang terkait, tentu dalam hal ini yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah. Kita lanjutkan yang ketiga, ya, laporan keuangan untuk akuntabilitas publik. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, ya, hak-hak publik. Di mana di antara hak-hak publik itu yang pertama itu hak untuk tahu. Jadi masyarakat itu berhak untuk tahu bagaimana kondisi keuangan, ya, bagaimana kondisi keuangan publik seperti itu. Itu yang sering kita sebut dengan right to know. Kemudian yang kedua, hak untuk diberi informasi, ya, hak untuk diberi informasi atau right to be informed. Kemudian yang ketiga atau yang C itu hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened. Nah,
Jadi dalam hal ini pemerintah itu dituntut tidak hanya sekedar itu memberikan atau melakukan akuntabilitas secara vertikal. Artinya dalam hal ini adalah pemerintah itu tidak saja mesti harus melakukan pelaporan kepada pemerintah atasannya seperti itu, melainkan juga mesti harus melakukan pelaporan kepada masyarakat, kemudian kepada DPRD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu yang sering kita sebut dengan akuntabilitas horizontal.